kandas. Sangat tertarik tentu saja. John sudah siap untuk memberikan beberapa tembakan di sana. Walaupun stacking luar sudah mulai terlihat digunakan, tapi Super John menyisakan seorang diri cukup sulit hingga lawan satu kali ini. John masih coba untuk menarik diri. Hati-hati, 2 dan 3 anggota. 4 pada hidup. John, 1 dari seorang John kali ini. Masih ada 3, PR-nya banyak banget. Tapi tujuan dari seorang John adalah untuk yang bernama satu sini adalah hal yang bagus. Dari seorang target untuk dalam pelajaran malah tumbang. Terlebih dahulu, tidak bisa mendapatkan satu penggunaan kali ini. Tapi satu lawan 3 berserang. Masih ada stacking yang benar. Bisa tahu apa yang antara Ninjayu versus STM. Nurik akan menjadi saksi kali ini untuk kemenangan dari kedua tim. Tapi setup demi setup akan segera dilakukan terlebih dahulu. Bagaimana ternyata dari seorang Ical akan masuk dari sisi kiri. Bersamaan kali ini dengan satu temannya yaitu Dejet. Belum ada pergantian tim, pergantian pemain lebih tepatnya. Tapi masuk dengan sangat cepat. 3 lawan 2 di sisi luar membuat 2 punggawa. Dari RST pun terus terjatuh. Ical, Dejet sudah mulai ketahuan. Langsung coba dikandaskan. Menghilang dan jatuh 1-0 untuk Ninjayu. Langsung dibabat abis dengan sangat-sangat cepat di antara keduanya. 1-0 ini kayak gue ngingetin kayak di game sebelumnya ya, kebetulan 1-0 juga. Jadi apakah nanti dari teman-teman STM bakalan dibalikin keadaannya juga? Dan sekarang kesimpulannya adalah kedua tim harus bisa bermain lebih hati-hati juga. Mengingat ini menjadi satu pertarungan yang cukup krusial. Karena kalau misalkan tim STM menang, kembali lagi gue ingatkan, ya sudah, berarti pertarungan antara Ninjayu dan STM ini sudah selesai. Nah, kita lihat nih, pembuktian untuk Ninjayu apakah mereka masih bertahan untuk mendapatkan skor 2 sama. Dan kita bisa melihat kedua tim sudah mulai melakukan stacking global di arah tengah. Bahkan di sini seperti biasa Mamboy bakalan coba menjadi orang belakang yang menotis satu orang yang posisinya ada di sana, yaitu seorang Zare. Ini artinya posisi mereka ini sama-sama 3-1 dan lagi-lagi mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk melakukan satu fight. Bahkan di sini dari seorang Amai ternyata harus tertumbangkan bersama dengan seorang Skubre. Sisa 2 player yaitu seorang Johnny juga Mamboy yang bakalan coba dieksekut oleh 4 player dari teman-teman STM. Tapi sepertinya Mamboy masih coba untuk melakukan beberapa serangan dan ini dia yang dilakukan dari balik pagar. Mamboy sendirian, ini akan menjadi satu bencana dan 4 lawan 1. Seperti Mamboy bahkan sedikit sulit untuk escape, tapi setidaknya Mamboy masih berusaha, masih bisa. Ada satu medkit yang masih bisa digunakan dan pada akhirnya harus terheadshot juga oleh seorang Dejet. Aduh. Kali ini ternyata kawan-kawan dari STM mampu untuk memberikan perlawanan. Ini dia 1 sama dibikin sengit. Kayaknya sih nggak bakal terulang sih ya kalau 7-4 kalau posisinya kayak gini. Justru malah gue mungkin bakal lebih setuju ini bakal menjadi 7-6 di antara keduanya gitu kan. Nah. Kalau sampai itu kejadian, ini benar-benar pecah pastinya untuk kedua tim. Ninjayu dan juga STM, apakah mereka masih mampu untuk memberikan pembuktian yang luar biasa? Karena kalau kita melihat kali ini akan dimulai pertarungan di area hangar terlebih dahulu. Dan setup stacking global sudah mulai dilakukan. Ninjayu versus STM masih terus berlangsung dan masih terus panas kali ini. Bahkan kalau kita melihat dengan adanya kesabaran di antara kedua tim, Ninjayu versus STM masih sama-sama menahan diri, nggak mau ngambil resiko, nggak mau untuk all in nampaknya karena mereka sadar akan kekuatan dan kekurangan mereka masing-masing. Kali ini teman-teman dari Ninjayu masih coba untuk mencari info terlebih dahulu, sedangkan STM tidak akan mau mendekat karena dengan adanya STM yang masih coba untuk membuat stacking global cukup banyak di tengah, Ical sekali lagi bisa masuk dari area belakang. Betul. Kalau Ical bisa masuk dari belakang, ini enak banget sih posisinya ya. Setuju. Ini tinggal tunggu aja Ical sampai di area belakang, mengingat secara kompon Ninjayu ini unggul karena dia dapat kontainer, ada orang yang di atas juga, dan sekarang kita bisa lihat juga ini kalau itu Ical udah mulai mendekat. Ical bisa nge-pick off satu aja, gue yakin teman-teman dari SM langsung coba nabrakin ke arah
teman-teman dari Ninjayu. Makanya ini bisa dibilang 3 orang bakalan coba mancing. Tapi sepertinya Mamboy sudah sadar dan Mamboy bakalan coba execute ke arah seorang Ical terlebih dahulu. Satu tembakan juga berhasil dilepaskan oleh seorang Zare, membuat kepala satu orang yang ada di atas, yaitu seorang Amai harusnya sudah mulai terluka. Tapi setidaknya karena pergerakan dari seorang Ical sudah mulai ketahuan, dia sedikit agak mengurungkan niatnya Bayu Kodok. Betul, masih coba untuk mengikuti zona terlebih dahulu. Dejan 1 jam sudah coba dilakukan, masih belum mengenai sasaran. Justru dia yang harus kembang di tangan seorang Sugeng Bre. Bahkan 2 anggota, 3 anggota dari STM pun harus menghilang. Amai juga harus terjatuh walaupun menyisakan seorang Ical. Apakah STM masih mampu mendapatkan poin kali ini? Karena Ninjayu akan terus mengikis ke arah seorang Ical. Dan 2-1 untuk Ninjayu kali ini. Yes, Ninjayu 2-1 ya. Seperti yang gue bilang tadi ya, sebenarnya kalau misalkan strategi yang dilakukan oleh seorang Ical ini berhasil, bisa jadi teman-teman STM ini bakal memenangkan pertarungan di game sebelumnya yang ada di sekitaran hangar ya. Tapi memang ketika Ical melakukan satu flanking, posisi dia itu harus ternotis oleh seorang Mamboy yang membuat pergerakan Ical harus tertahan sejenak. Dan formasi yang dilakukan oleh kedua tim ini menjadi sedikit apa ya, bisa gue bilang sedikit agak berantakan. Yang awalnya niatnya pengen 4-1, maksud gue 4-3-1, tapi ternyata dari Ical ini bisa dibilang ngebuat posisi Ninjayu ini sedikit kebingungan Bayu Kodok. Betul. Kita masuk menuju round yang keempat dari game yang keempat kali ini. Ninjayu versus STM. Captain akan menjadi saksi. Setup dari arah global juga sudah mulai dilakukan. Mamboy coba untuk melakukan stacking di sisi kanan, stacking di sisi kiri. Udah ada seorang Amai kali ini. Lihat bagaimana posisi STM juga akan melakukan regrouping terlebih dahulu. Ical kali ini belum ada space yang bisa dimasukin sama dirinya, sehingga dari seorang Ical juga harus menunggu lebih sabar lagi. Zare coba untuk mencari celah dengan cara menarik ke arah tengah kali ini dan memaksa kawan-kawan dari Ninjayu mungkin bermain di sisi tengah. Kalau tidak terjadi pertempuran di sisi tengah, Ninjayu akan memaksa pertempuran di sisi kiri. Jadi ini kita tinggal melihat siapa yang akan terpancing dan siapa yang akan dipancing. Karena kalau kita saksikan secara bersama, akhirnya pergerakan sudah mulai terpantau. 4 anggota sekaligus dari Ninjayu akan bergerak dan mendekat ke arah para penggawa dari STM. Yang kalau kita melihat dengan dari arah posisi STM yang sekarang mendapatkan sisi tengah, begitupun dengan Ninjayu yang ternyata coba untuk melakukan penerobosan kali ini. Ya, sudah mulai diterobos juga, apalagi mengingat zona juga sudah mulai merapatkan barisannya. Dan sekarang di sini posisi dari teman-teman Ninjayu sudah mulai setup 2-2. Dan ini dia ternyata zonanya harus bergeser. Ini dia dari kedua tim sedikit agak kelabakan juga. Dari seorang Super John sudah mulai sekarat, tapi sepertinya langsung coba dikomit untuk maju ke arah depan. Satu gol juga sudah mulai di pop up, tapi seperti Ical sudah mulai sekarat. Satu orang sudah mulai terbangkan, yaitu seorang Sugeng Bre. Ini menjadi satu celah untuk teman-teman dari STM, tapi sepertinya Zari dan juga Dejan lumayan sekarang juga. Satu player sudah berhasil tertumbangkan. Masih ada satu sisa-sisa pergerakan yang akan coba dilakukan dari kedua tim karena posisinya mereka saat ini 3 lawan 3. Tapi bagusnya dari STM bakalan coba melakukan satu flank dari sisi, bakalan coba maju dan melakukan satu tembakan juga ke arah depan, naik ke arah atas. Dan ini dia yang terjadi. Diki harus tertumbangkan, sisa 2 versus 2 dan pergerakannya sedikit terdiam. Oh my god, dari seorang Ical kenapa terdiam? Sedikit terlambat melakukan satu pop up dan pada Ninjayu berhasil mengamankan skornya 3-1 untuk sementara Bayu Kodok. Lo kok mulai dipimpin sama Ninjayu nih? Apakah STM pun sekarang akan dibikin 7-4? Jelas ini akan menjadi berbahaya untuk teman-teman dari arah STM, tapi perlu kita perhatikan bersama bagaimana posisi dari kawan-kawan STM kali ini pun sudah terbaca dengan sangat-sangat jelas. Semakin lama waktu diulur sama teman-teman STM, itu akan semakin lama kawan-kawan STM mendapatkan Ninjayu. Kenapa? Ninjayu terus-menerus melakukan moving secara aktif dan hal tersebut sulit sekali diprediksi oleh teman-teman dari STM. Kita akan lihat lagi pertarungan berada di sisi tengah kali ini. Bagaimana setup stacking dari keluar sudah mulai terjadi. Dan kalau kita melihat dengan adanya tembakan demi tembakan yang segera dibuka, seharusnya kawan-kawan dari STM dan juga Ninjayu masih coba untuk menjaga diri. Gak mau lagi dan lagi untuk bermain secara barbar. Lihat dari seorang Amai, coba untuk menahan diri. Luar bakal coba di open up terlebih dahulu. Dan kalau kita perhatikan pun, kawan-kawan dari arah STM kali ini masih coba untuk
membongkar pertahanan dari Ninjayu. Nah, kejadiannya sama lagi nih. Betul. STM-nya ngelur waktu lagi, Ninjayunya yang justru malah dapat space. Lihat, Ninjayu sekarang udah mulai mendekat dengan cara strategi yang cukup aktif, bergerak dari area yang berbeda, dan hal tersebut akan membuat dari STM pun kehilangan info valid. Satu player sudah mulai diambil terlebih dahulu di dalam satu keluar, tapi masih ada seorang mampu yang ternyata justru harus terpikat bersama seorang Zari di sana. Bahkan coba di air, Bre juga harus terjatuh, walaupun Ical di situ juga harus tertumbangkan, tapi Super John menang duel dan menang terhadap seorang Digik naik di sana. 2 lawan 2 masih berlangsung. Luar bakal coba dibuka. Digik naik berhasil coba dilakukan satu revive terhadap dirinya, walaupun ternyata dari Dejet pun harus terjatuh. Dan 3 punggawa dari STM pun harus kandas. Ninjayu dipaksa untuk bermain dengan 2 anggota yang tersisa. 2 anggota yang tersisa. Tadi kalau misalkan kita lihat dari segi posisi, sebenarnya dari kedua tim ini Ninjayu ada di bagian dalam, sedangkan dari STM ada di arah luar mencoba untuk mengepung, tapi pada akhirnya pertarungannya cukup imbang. Satu tembakan coba dilepaskan juga, sudah mulai terkena critical damage. Tapi di sini dari seorang Zari bakalan coba lakukan satu serangan. Untungnya masih ada satu pop-up yang belum cukup cepat. Bahkan di sini 1 lawan 1 pada akhirnya Amai lumayan sekarat melawan Ical, dan pada akhirnya STM berhasil mengamankan skornya untuk 2-3 sementara. Wah, ini sih menyala banget ya kawan-kawan. Menyala dari banget. STM akhirnya sudah mulai bisa memprediksi pergerakan dari Ninjayu. Ya, gua melihat akhirnya tadi Super John sempat bermain dengan mode on lagi, tapi ternyata berhasil ditutup juga pergerakannya sama teman-teman STM, dan STM pun udah mulai bisa nih, udah mulai tahu lebih tepatnya dalam melakukan counterplay terhadap Ninjayu itu sendiri. Yes, memang dalam bongkar pertahanan Ninjayu adalah juaranya karena STM dipaksa terus-menerus stacking untuk mundur. Tapi kalau berbicara counterplay, STM mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit. Pada saat 1-2 anggotanya tumbang, di situ para pegawai STM bisa berbicara banyak terhadap 2 anggota yang tersisa dari arah mereka. Dan sekarang kita akan masuk lagi menuju ke area Clock Tower. Survivor yang ada di rumah yang lagi nonton di Utopia Frontal Gaming, boleh banget dipencet dulu tombol like-nya. Ingat, berikan apresiasi sebesar-sebesarnya untuk Battle of Star yang sudah mengadakan acara seluar biasa ini, Arman. Betul, tolong dikondisikan ya jempolnya, jangan pelit-pelit like ya kan. Kalian kalau nge-like dapat pahala juga. Dan sekarang kita sambil menyimak pertarungan yang terjadi antara STM dan juga Ninjayu. Beberapa tembakan sempat dilepaskan, tapi lagi-lagi dari kedua tim memilih untuk bersabar. Bahkan dari seorang Ical, dia sengaja nge-pop up 3 glual di arah kanan untuk menutup jalan masuk dari arah Ninjayu itu sendiri. Dari kedua tim temponya masih sama juga, mereka bakalan nunggu zonanya untuk sedikit lebih merapatkan barisannya. Dan sekarang dari seorang John pun juga sudah mulai menyadari keberadaan 1-2 player yang ada di depannya. Makanya saat ini John bakalan coba melakukan beberapa stacking glual, dan ini harusnya akan menjadi momen pembuktian di antara kedua tim. Bahkan dari tim STM, strategi setupnya pun juga masih bisa dibilang sama seperti tadi. Dan Ical sudah mulai ternotis ya, dia ada di area dalam. Satu tembakan coba dilepaskan juga oleh seorang Super John, tapi di sini Super John menerima 50% damage yang membuat dia harus meditasi terlebih dahulu. Tapi di sisi lain, dari seorang Dejet harusnya masih bisa diselamatkan juga dari seorang Mamboy. Maju ke arah depan, berhasil menjadikan first blood untuk seorang Dejet. Maju ke depan lagi dan lagi dari seorang Zari yang terpick off. Sisa dari seorang Gigi dan juga Ical. Tapi di sini 2 player dari seorang Mamboy, bahkan 3 dibalikin keadaannya oleh teman-teman dari STM. STM nih bos, sudah mulai dapat pattern serangan atau gaya serangan dari Ninjayu. Sehingga sekarang lihat bagaimana STM melakukan counterplay dengan sangat luar biasa. Ninjayu harus berbenah. Ninjayu nggak boleh panik lagi. Mereka sering unggul 1-2 player lebih dulu, tapi ternyata eksekusinya justru malah membuat mereka sedikit kewalahan dengan player-player yang tersisa dari STM. Dan ini menjadi masalah yang serius. STM dan juga Ninjayu masih 3 sama dan akan dipaksa kembali observatory. Cukup cepat kali ini saling menabrak di antara keduanya. Ical coba untuk menghajar, tapi masih belum mendapatkan apapun. Justru dari seorang Ama yang justru harus tumbang di sana. Begitu dengan seorang Zara yang coba untuk memanjat keluar, berhasil memberikan beberapa damage, tapi masih belum ada tembakan yang benar-benar mematikan, melainkan dari seorang Bre yang justru harus kandas. Tangan tertarik begitu saja. Super John juga siap untuk memberikan beberapa tembakan di sana. Walaupun stacking glue sudah mulai terlihat digunakan, tapi Super John menyisakan seorang diri cukup sulit. 3 lawan 1 kali ini. John masih coba untuk menarik diri. Hati-hati, 2 bahkan 3 anggota.
4 hidup. Dapatin 1 dari seorang John kali ini. Masih ada 3, PR-nya banyak banget. Tapi tujuan dari seorang John adalah melakukan reviving. Kalau sampai sini adalah hal yang bagus. Dari seorang Zare yang coba melakukan pengejaran, malah tumbang. Ending terlebih dahulu agar bisa mendapatkan 1 poin eliminasi kali ini. Tapi 1 lawan 3 masih berlangsung. Masih ada stacking yang benar-benar indah. Bahkan 2 player. Super John kali ini berhasil memenangkan duel terhadap seorang Diki. Revive masih dilakukan, follow up akan coba dihajar. Dan Super John akhirnya berhasil dibungkam 4-3 kali ini. Wah, gila sih, Super John sih emang bener-bener dia dari segi ketenangannya luar biasa. Padahal tadi kalau misalkan kita lihat di game sebelumnya memang kedua tim ini main tabraknya cepat banget ya. Sampai pada akhirnya Amainya keculik, Mamboy keculik bersama dengan seorang Bre juga. Super John pas sisa sendirian, dia tuh sampai mikir gimana caranya dia bisa culik 1 untuk ngehidupin dulu kalau nggak salah tadi Bre yang pengen di revive. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang Zare dari STM menurut gue tadi terlalu terburu-buru juga. Mungkin ada satu nyawa yang harus dikorbankan ketika Zare menumbangkan dirinya. Paling nggak Super John nggak bisa ngidupin temennya dong. Itu menjadi celah kemenangan untuk tim STM itu sendiri. Dan sekarang temponya sedikit lebih dipercepat lagi. Bahkan dari seorang Zare sudah mulai terkikis SP-nya bersama dengan seorang Super John, Bayu Kodok. Masih berlangsung kali ini, pertempuran jarak dekat akan terjadi. Lihat bagaimana ternyata di arah belakang Sugeng Bre berhasil beri-take dan begitu saja, walaupun ternyata Zare juga berhasil ditukar. 3 player akan berkumpul secara bersamaan di sisi kanan. Coba untuk dipaksa nampaknya sama kawan-kawan dari Ninjayu kali ini dengan bermain secara bersamaan. Wow, udah ada Super John yang ternyata berhasil diculik sama seorang Dejet. Zare masih bisa untuk dibangkitkan terlebih dahulu. Tenang, jangan terburu-buru karena posisi dari seorang Dejet terbuka. Tapi Amai juga harus terculik di tangan seorang Ical begitu saja. Mamboy dan Sugeng Bre masih bisa gelangtah, tapi Sugeng Bre juga tidak akan bisa berbicara banyak karena terjatuh. Mamboy 1 lawan 4 cukup mustahil. 5-3 SM mulai serius kali ini. Mulai serius, gue setuju banget dengan Bayu. Padahal tadi di awal-awal memang dari teman-teman Ninjayu ini bisa dibilang unggul terlebih dahulu ya. Perlahan-lahan dari tim STM mengejar ketertinggalan 3-3, 4-3, sekarang 5-3. Dan ini menjadi satu hal yang cukup berbahaya untuk teman-teman Ninjayu adalah ketika STM menang 2 poin lagi. Ini artinya pertandingan sudah selesai antara STM dan juga Ninjayu. Kita bakal lihat apakah Ninjayu masih memiliki satu ketenangan untuk menyamakan kedudukan agar menjadi 2-2 dan ada lagi game terakhir atau game kelimanya. Ini dia sudah mulai coba ditabrak dengan cukup cepat dari seorang Diki Knight, bakalan coba maju ke arah depan bersama dengan stacking duel yang sudah dilakukan. Tapi sepertinya dari arah keduanya ini tidak secepat game 2 game sebelumnya. Bahkan di sini kita lihat dari seorang Zare sudah lumayan sekali juga, bahkan dari seorang Diki sudah menumbangkan bersama dengan seorang Amai Saika. 3 lawan 3 menjadi cukup imbang, dan ini akan menjadi satu hal yang cukup berbahaya karena Dejet sudah mulai terknockdown, bahkan langsung tertumbangkan begitu saja. Zare bersama dengan seorang Ical bakalan coba bertahan untuk menghadapi 3 orang dari Ninjayu. Mulai coba ditahan perlahan, tapi pasti stacking duel digunakan oleh seorang Super John untuk bertahan terlebih dahulu mengisi medkitnya, dan Zare menjadi a lone survivor. Ini artinya cara tarik profit di Oli kali ini bakalan kebuka lebar sekali. Ini dia, satu bakal coba dilepaskan, tapi sepertinya masih coba mencari posisi dari seorang Zare yang sudah mulai ketahuan. Ini dia, dicoba dikeroyok, sudah akan susah, dan 4-5 untuk sementara. Oke, ini balik lagi, udah mode on semua nih kawan-kawan dari Ninjayu. Ini dia performa yang kita harapkan dari teman-teman Ninjayu gitu ya. Bagaimana ternyata mereka juga mampu untuk memberikan perlawanan dalam pertempuran jangka panjang seperti tadi. Dan kita melihat dengan adanya jarak yang sesempit itu, Ninjayu ternyata punya ketenangan yang luar biasa. Tapi kalau berbicara stacking memaksa musuh untuk tertarik kemudian terpecah belah, itu STM dari tadi terus-menerus melakukan hal tersebut. Ninjayu sih beberapa kali kehilangan momentum pada saat mereka jarak dekat terus kemudian satu persatu terpick off, ya mereka juga harus kandas. Dan sekarang kita akan masuk menuju ke area Pocenok kali ini. Bagaimana kalau kita melihat Ninjayu dan juga STM masih terus-menerus mencari pundi-pundi poin kali ini. Lihat di sisi kanan udah akan terbuka dari stacking-stacking yang ada. Super John coba untuk datang terlebih dahulu dengan cukup gagah berani bersama dengan seorang Mamboy melakukan perputaran begitu saja. 4 punggawa dari STM ternyata coba untuk melakukan regrouping berada di sisi tengah sehingga tidak terdeteksi. Sedangkan kalau kita melihat sudah ada skill set alok yang terus-menerus digunakan dari masing-masing punggawa Ninjayu. Ini artinya STM punya keunggulan yang cukup banyak dari skill yang memang dimilikinya karena belum digunakan semua. Cuman
Kesabaran di antara kedua tim sudah mulai terlihat kembali. Tembakan akan dibuka sama seorang Mamboy kali ini. Belum mengenai sasaran dengan cukup maksimal. Justru Mamboy yang menerima cukup banyak pengejaran yang akan dilakukan. Mamboy cukup bernafsu kali ini. Dan satu orang Ame berhasil mendapatkan satu orang Dejet di sana. Bahkan kalau kita melihat dari seorang Ical pun harus terjatuh. 4 anggota masih tersisa. Zare dipaksa untuk mundur dan tertembak di tangan seorang Mamboy begitu saja. Kandas dia, satu player yang tersisa. Tinggi naik akan dipaksa untuk turun. Ninjayu masih bisa mencuri poin kembali. 5 sama kali ini. 5 sama. Waduh, ini seru banget sih jujur aja. Kedua tim saling kejar-kejaran poinnya. Dan saat ini kedua tim harusnya tinggal mencari titik-titik terakhir ya. 2 game terakhir ini akan menjadi penentuan untuk STM atau Ninjayu. Apakah akan ada game berikutnya atau tidak. Tapi yang dilakukan oleh Ninjayu di game yang ada di Pochinok tadi emang jujur aja bener-bener rapih banget. Mereka terhenti dengan tidak ada satupun personil dari mereka yang terculik. Dan momen yang dibuka oleh Ninjayu adalah ketika seorang Icalnya sudah mulai terpick off. Di situ pas Icalnya ke pick off, Ninjayu langsung komit untuk ngajar sisa-sisa player dari arah teman-teman STM. Dan sekarang pergerakan dari kedua tim juga sudah mulai terbaca. Dari Ninjayu bakalan di arah atas, sedangkan tim STM kehilangan satu orang Zare. Ini menjadi satu bencana karena Sugeng Bre juga lumayan sekarang. Tapi pada akhirnya Amai bersama dengan seorang Mamboy yang sudah harus terpick off begitu saja, menyisakan seorang Sugeng Bre dan juga Super John. 2 lawan 2. Situasi yang cukup imbang. Tapi dari seorang Bre masih coba melakukan meditasi terlebih dahulu. Tidak mau terlalu terburu-buru juga. Dan kita lihat apakah seorang Zare masih bisa diselamatkan. Ternyata enggak. Karena langsung di pick off begitu saja. Satu tembakan dari arah belakang. Sudah mulai sadar juga dari seorang Diki Knight. Mencoba melakukan satu tembakan juga dari arah belakang, tapi Ical sudah lumayan low. Dan 6-5 bagi Kodok. Ninjayu comeback, Ninjayu comeback. Apakah terjadi 7-5 kali ini? Karena match point sekarang ada di tangan Ninjayu dan STM. Masih butuh 2 poin lagi. Survivor yang ada di rumah, yang ada di YouTube dari Frontal Gaming, boleh lagi dipencet tombol like-nya. Kita tembuskan lagi menuju ke arah 50.000 like. Karena sekarang tombol like-nya sudah menyentuh 40.000 like. Dan penontonnya sudah menyentuh 90.000 penonton. Share lagi, pencet tombol like-nya lagi. Tembusin ke arah 100.000 penonton. Karena Ninjayu dan juga STM masih panas kali ini. Masih belum selesai dan belum usai. Lihat bagaimana pertempuran akan segera terjadi di antara keduanya. Masuk ke area tengah, Khatulistiwa akan menjadi saksi di antara kedua tim. Bagaimana stacking sudah mulai terlihat juga. Nampaknya tembakan demi tembakan sudah mulai terbuka. Akan dipaksa bertempur jarak dekat. Lihat Sugeng Bre udah mulai menerima damage cukup banyak. Tapi justru di sisi lain ada seorang Dejet juga yang cukup banyak. Sedangkan B1 akan segera terjadi di arah belakang. Sugeng Bre akan coba dipaksa untuk melawan 2 orang. Amai di sisi belakang juga harus kandas. Ternyata di tangan seorang Zare begitu saja. Bahkan Sugeng Bre juga harus kandas. Super John terjatuh, menyisakan seorang Mamboy yang nampaknya akan dipaksa untuk turun di tangan Diki Knight. STM kali ini nampaknya masih bisa berbicara banyak, tapi Mamboy masih dipaksa untuk mundur karena Mamboy tidak memiliki apapun lagi kecuali harapan dan masih dipaksa menggunakan alok terlebih dahulu. Berhasil mendapatkan satu kepala seorang Zare di sana. Belum usai ternyata Mamboy cukup memaksa kali ini. Bagaimana dari segi posisi ternyata Mamboy masih bisa menarik ke area tengah. Tembakan demi tembakan bakal coba dibuka, tapi nampaknya Mamboy harus begitu saja. 6 sama. Game point Israel 6 sama akan menjadi penentuan apakah STM akan memenangkan pertarungan kali ini atau mungkin Ninjayu masih bisa menyeimbangkan kedudukan. Oh my god, ini tadi satu fight yang bisa dibilang cukup rapi dilakukan oleh teman-teman STM. Ketika ada di Khatulistiwa, mereka setup, coba culik satu persatu. Tapi gue sangat respect banget ketika Mamboy menjadi last survivor. Dia masih bisa mengecoh pergerakan teman-teman dari STM. Bahkan dari seorang Mamboy pun tadi juga sempat ngeculik satu player dari arah STM itu sendiri. Ya walaupun kita tahu juga dari Mamboy juga nggak punya medkit. Dia hanya bisa mengandalkan alok sambil melakukan gocekan untuk menghindari terkena damage. Tapi sekarang saatnya kedua tim harus bermain lebih hati-hati. Jangan sampai melakukan satu kesalahan, karena satu kesalahan akan membuat mereka kalah. Ini deg-degan sih, ini deg-degan sih, ini deg-degan banget sih. Lihat. 6 sama posisinya. STM udah megang 2 game. Kalau STM yang menang, gamenya selesai. Matchnya selesai, dimenangkan sama STM 3-1. Tapi kalau Ninjayu yang menang, gamenya masih berlanjut sampai game yang kelima dan kesempatan masih terbuka di antara keduanya. Lihat.
Udah ini mau bakal sabar-sabaran aja, nunggu Sabar. zona udah paling bener dah kalau posisi kayak begini nih. Ini sebenarnya key-nya adalah ketika ada satu player yang keculik duluan, ya itu jadi satu kesempatan yang cukup bagus ya. Jadi kita tinggal tunggu aja. Kalau bisa gue tarik kesimpulan, STM ini punya kesabaran yang luar biasa. Dia kayak bener-bener tahu gimana caranya untuk nge-counter setup dari arah teman-teman Ninjayu itu sendiri. Tapi Ninjayu pun juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Dia tiba-tiba tuh bisa, tim mereka tuh punya kayak daya ledak yang tidak terduga-duga. Jadi tahu-tahu ras tabrak udah kenok 1, kenok 2. Nah itu yang ngebuat STM juga nggak boleh terlalu gegabah. Nih, zona udah mulai mengecil, ditunggu, belum ada tembakan satupun juga. Ini artinya mungkin dari kedua tim bakal nunggu kira-kira zona berikutnya lebih condong ke arah tim STM atau ke arah tim Ninjayu itu sendiri, Bayu. Betul, aduh geraknya ke belakang Aduh. ternyata. Dan Geser. seharusnya ini bakal tergeser juga ke arah Ninjayu. Bagaimana mereka coba untuk melakukan stacking. Kawan-kawan dari STM juga akan segera datang. Loncat, demi loncatan juga akan coba dilakukan. Super John yang menjadi satu player andalan dari Ninjayu karena paling on fire dengan 10 kill akan menjadi satu highlight kali ini. Begitupun dengan STM, lihat di arah belakang ternyata pertukaran udah akan pecah. Kali ini pertukaran damage sudah mulai terjadi. Tembakan demi tembakan juga akan dibuka. Ical coba untuk menyelinap, tapi di sisi tengah Sare, Digit harus terjatuh di tangan Sugeng Bre kali ini. Bahkan Mamboy mendapatkan satu player tambahan di sana. Tumbang sudah dari seorang Diki naik dan satu player yang tersisa pun tidak mampu bertahan. Ninjayu 7-6 dan ini dia game kedua berhasil diamankan kembali oleh Ninjayu, membuat skor menjadi 2-2 2-2 berhasil